Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nida Fadila dengan NIM 20.280.3023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penulisan laporan. Pengertian laporan menurut para ahli. Laporan merupakan satu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukan kepada orang lain ataupun pada suatu badan perusahaan. Menurut Keraf pada tahun 2004, laporan adalah suatu cara berkomunikasi di mana sang penulis menyampaikan suatu informasi kepada orang lain atau pada suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Menurut Dalman pada tahun 2012 juga mengatakan bahwa laporan adalah bentuk karangan yang berisi tentang rekaman kegiatan, sesuatu yang dikerjakan, digarap, diteliti, maupun diamati, dan mengandung saran-saran untuk dilaksanakan. Sedangkan menurut Sutami dan Soekardi, pada tahun 2008, mereka menyatakan laporan secara umum bermakna uraian yang disampaikan atau dilaporkan kepada pihak lain. Tujuan dari laporan. Laporan sendiri biasanya ditulis dengan tujuan tertentu. Menurut Hasnun, tujuan penulisan laporan pada umumnya adalah sebagai berikut. A. Bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah pernah dilakukan. Yang B. Agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Dan yang C. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas yang telah diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Fungsi laporan. Laporan sendiri memiliki 4 fungsi diantaranya sebagai berikut. A. Penyampaian informasi. Laporan merupakan sumber informasi bagi penerima laporan tersebut dalam rangka menyelesaikan tugas-tugasnya. B. Pertanggungjawaban dan pengawasan. Laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Yang C. Bahan pengambilan keputusan. Untuk keperluan pengambilan keputusan, seseorang pemimpin memerlukan data atau informasi yang berhubungan dengan keputusan apa yang akan diambilnya tersebut. Yang D. Alat pembina kerjasama. Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama, baik itu saling bertukar informasi dan koordinasi antara atasan dengan bawahannya. Ini sangat membutuhkan kerjasama yang baik. Jenis-jenis dari laporan. Laporan sendiri memiliki beragam jenisnya, di antaranya yang pertama, laporan berbentuk formulir isian. Kedua, laporan berbentuk surat. Yang ketiga, laporan berbentuk memorandum. Keempat, ada laporan pengembangan. Yang kelima, laporan keadaan. Keenam, laporan berkala. Ketujuh, laporan laboratoris. 8, laporan formal. Dan yang ke-9 adalah laporan semi formal. Widya Martayana pada tahun 2005 menggolongkan laporan berdasarkan tujuan, waktu, dan gaya tulis. Laporan berdasarkan tujuan terdiri atas perencanaan dan laporan pengontrolan. Laporan berdasarkan waktu dibedakan atas laporan berkala dan laporan secara khusus. Laporan menurut gaya penulisannya dibedakan menjadi 2, yaitu laporan resmi dan laporan tidak resmi. Langkah-langkah menulis laporan. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis laporan ini adalah sebagai berikut. A. Melakukan kegiatan observasi. Melakukan kegiatan observasi ini kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum menulis laporan kita secara lengkap. Yang kedua, yang B. Menulis kerangka laporan setelah data terkumpul. Dalam menulis kerangka laporan sendiri memiliki 3 hal pokok yang penting, diantaranya yaitu pendahuluan,
isi laporan, dan penutup. Yang C, menulis laporan lengkap adalah laporan itu dikembangkan berdasarkan sebuah dari data observasi yang dikumpulkan menjadi suatu laporan yang utuh. Yang terakhir adalah menyunting proses laporan. Ini harus memastikan kebenaran dalam struktur kalimatnya. Ini adalah contoh langkah menulis laporan menurut Sugito. Yang pertama, menentukan topik atau tema laporan. Misalnya, perpindahan penduduk dari desa A ke kota B. Yang kedua, menentukan tujuan dari penulisan laporan tersebut. Misalnya, menginformasikan sebab-sebab perpindahan penduduk tersebut itu apa. Yang ketiga, mengumpulkan data atau bahan dengan mewawancarai petugas yang ada di kelurahan. Mencatat data-data kependudukan yang ada di sana, mencatat jumlah orang yang pindah beserta alasannya mengapa mereka pindah dari desa tersebut ke kota, dan lain sebagainya. Yang keempat, menyusun kerangka dari teks laporan tersebut. Kerangka teks laporan. Adapun kerangka teks laporan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya judul. Kedua, nama kegiatan. Ketiga, tempat lokasi atau lokasi penelitian. Keempat, adanya metode apa yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Kelima, tujuan dari penelitian tersebut adalah apa. 6 adalah latar belakang. 7 hasil, dan yang terakhir adalah penutup. Pokok penting dalam bagian laporan. Di dalam bagian laporan ini terdapat hal-hal pokok penting lainnya seperti yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah batang tubuh laporan, yang ketiga adalah kesimpulan, keempat saran, dan yang terakhir adalah lampiran. Sistematika laporan. Menurut Kementerian dan Kebudayaan pada tahun 2013, ada 3 struktur dari teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Definisi umum. Definisi umum sendiri adalah sebagai bagian pembuka dari sebuah teks hasil laporan observasi tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adalah isi dari teks hasil observasi, dan di deskripsi bagian ini menggambarkan sesuatu secara rinci. Yang ketiga, deskripsi manfaat adalah bagian yang memberikan suatu manfaat atau kegunaan dalam membuat laporan tersebut. Berikut ini adalah contoh dari format laporan pekerjaan. Nah, di dalam format laporan pekerjaan terdapat judul. Di dalam judul sendiri adanya kata pengantar, daftar isi, laporan ketua panitia penyelenggara, sambutan kepala, sambutan pemimpin proyek, 6 tahap kegiatan. Tahap persiapan. Di tahap persiapan sendiri terdiri dari tahap penyusunan panitia, penyusunan materi penataran, dan lain-lain. Tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan adanya pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga materi penataran itu, dan keempat tahap penutupan. Lampiran. Di dalam lampiran sendiri kita harus ada beberapa di dalam isinya, seperti surat keputusan kepanitiaan, yang B rancangan kegiatan, yang C surat persiapan, yang D formulir, yang E edaran pers, yang F analisis biodata dari peserta penata tersebut, yang G laporan ketua panitia pada penutupan, yang H kesan dan kesan dari para peserta tersebut, yang I contoh dari piagam, yang J daftar nama dari peserta tersebut, dan yang terakhir ada lembar dari evaluasi. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin membuat suatu laporan, haruslah kita menggunakan kaidah-kaidah yang ada dalam penulisan laporan tersebut, supaya laporan tersebut dapat menyiratkan suatu pemahaman dalam hubungan penelitian tersebut dan supaya bisa diterapkan secara luas. Itu saja
Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.